Perkenalkan, nama saya Jessica Amalia dengan NIM 22141052. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan kode dari objek 3 dimensi kami. Jadi di sini yang pertama tuh ada pengaturan variabel posisi kamera dan rotasi objek. Jadi untuk posisi kameranya sendiri itu variabel kamera X, kamera Y, dan kamera Z itu berfungsi untuk mengatur posisi kamera dalam ruang 3D. Sedangkan untuk center X, center Y, dan center Z itu untuk menentukan titik fokus kamera. Jadi dengan kombinasi ini, kita dapat mengontrol sudut pandang menggunakan fungsi glue look at. Lalu selanjutnya untuk rotasi objeknya sendiri, di sini variabel angle X dan angle Y itu untuk mengatur rotasi objek pada sumbu X dan sumbu Y. Memungkinkan rotasi rumah itu dengan tombol panah pada keyboard kita. Jadi kita menggunakan tombol panah itu dapat merotasi si objek 3D ini, objek 3D maksudnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi tentang awan, yaitu void draw cloud. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk menggambar awan dengan kombinasi dari beberapa bola yang dibentuk dengan menggunakan glued solid sphere, di mana posisi setiap bagian awan itu atau setiap bola yang membentuk awan itu diatur menggunakan GL translate F. Lalu di sini ada bagian untuk menambahkan awan. Jadi di sini awan ditambahkan di bagian atas rumah, di sekitar rumah itu. Kami menambah awan di kiri atas dan awan di kanan atas dengan hanya memanggil fungsi draw cloud, di mana menaruh parameter posisi yang kami inginkan untuk awan yang sebelah kiri dan awan yang sebelah kanan. Selanjutnya untuk bangunan utamanya, dan bagian dindingnya itu dibuat dengan menggunakan glued solid cube yang diskalakan untuk menjadi kubus besar. Jadi untuk warnanya sendiri, warna pink mudanya itu diatur dengan GL color 3F, itu diatur dengan 3 RGB warna sehingga menjadi warna pink muda. Selanjutnya untuk fungsi GL disable sendiri berfungsi untuk menonaktifkan efek pencahayaan, yang dimana tujuannya itu supaya warna objeknya itu terlihat sama seperti yang ditentukan dalam GL color 3F tanpa pengaruh pencahayaan. Untuk GL push matrix sendiri seperti yang sudah kita ketahui mempunyai fungsi untuk menyimpan transformasi matriks saat ini, agar perubahan transformasi nanti yang dilakukan pada objek saat ini itu tidak mempengaruhi objek lainnya. Baru untuk GL pop matrix sendiri itu berfungsi untuk mengembalikan state transformasi matrix. Jadi kayak mengembalikan si matrix itu ke kondisi sebelumnya, memastikan transformasi itu hanya transformasi yang udah kita lakukan barusan tuh pada objek hanya berlaku untuk objek tertentu aja. Baru untuk GL scale F sendiri itu untuk mengubah ukuran objek menjadi sesuai kebutuhan kita. Jadi mengubah skala atau ukuran objek pada sumbu X, Y, dan Z. Untuk pintunya sendiri itu dibuat menggunakan glued solid cube yang diskalakan juga untuk membentuk persegi panjang. Untuk warna coklatnya itu diberikan melalui GL color 3F yang memadukan 3 RGB warna juga untuk membentuk warna coklat. Lalu untuk posisi pintunya sendiri itu diatur menggunakan GL translate F. Lalu terakhir di sini saya akan menjelaskan fungsi reshape atau void reshape. Jadi fungsi ini tuh untuk mengatur aspek tampilan ketika ukuran jendela itu berubah. Jadi fungsi ini tuh memastikan bahwa tampilan itu tetap proporsional, tetap bagus walaupun di berbagai resolusi, walaupun ukuran jendela itu berubah. Di sini kita menggunakan GL viewport untuk menentukan area rendering dan juga glue perspektif untuk mengatur bidang pandang 45 derajat dan rasio aspek. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya ini Maharani, NIM 2214011023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan yang telah kami buat. Nah, di sini langsung aja, di sini ada void draw house. Nah, ini untuk menggambar si rumahnya. Kemudian ada GL push matrix. Nah, ini untuk menyimpan matriks transformasi saat ini ke dalam stacknya. Kemudian ada GL rotate F, angel X. Nah, ini untuk rotasi objek pada sumbu X. Kemudian ada GL rotate F, angel Y. Ini untuk rotasi objek pada sumbu Y. Kemudian di sini kita akan menggambar atapnya. Yang pertama GL color 3F. Nah, ini untuk warna hitamnya. Kemudian GL push matrix untuk menyimpan matriksnya. Kemudian ada GL translate F untuk memindahkan posisi atapnya ke atas sepanjang sumbu Y. Kemudian di sini ada GL rotate F. Nah, ini untuk memutar atapnya sebanyak 45 derajat di sekitar sumbu Y. Kemudian ada GL scale. Nah, ini untuk menskalakan atapnya. Jadi dia akan lebih besar pada sumbu X sama Z. Nah, kalau Y-nya itu tidak terlalu besar. Kemudian kita memakai glued solid octahedron. Nah, ini untuk menggambar si atapnya ini. Kemudian kita di sini ada GL pop matrix untuk mengembalikan matriksnya. Kemudian di sini ada void display. Nah, ini untuk membersihkan layar dan buffer kedalamannya kita memakai GL clear. Kemudian ada GL dot identity untuk mengatur ulang matriks transformasinya. Kemudian mengatur kamera menggunakan glue lookup-nya. Yang pertama di sini ada kamera X, kamera Y, kamera Z. Nah, itu untuk posisi kameranya. Center X itu center Y, center Z untuk titik fokusnya kemana kamera mengarah. Kemudian ada 0.0F, 1.0F, dan 0.0F ini untuk vektor atasnya. Jadi dia akan menunjuk ke arah sumbu Y.
Selanjutnya di sini ada init lighting. Nah, ini untuk memanggil fungsi untuk menginisiasikan pencahayaannya. Kemudian di sini ada draw house-nya, itulah untuk menggambar rumah 3D-nya. Kemudian ada glued swipe buffer. Nah, ini menukar buffer belakang ke depan. Nah, selanjutnya di sini ada fade keyboard. Nah, di sini ada switch key. Ini kita memakai kalau W diklik, maka dia posisi kameranya naik. Kalau S dia akan menurun, kameranya akan turun. Kemudian A ini untuk ke kiri, D ini untuk ke kanan, Z ini untuk mendekati objeknya, kalau X ini untuk menjauh, dan escape ini untuk keluar dari program. Selanjutnya di sini ada in main-nya. Kita akan menggunakan good init seperti biasa, kemudian good init display mode, terus good init window untuk ukuran jendelanya, kemudian namanya good create window, kemudian GL enable, kemudian GL clear color. Nah, ini untuk latar belakangnya. Kemudian gini untuk menghubungkan fungsi displaynya kita memakai good display function, kemudian to reshape keyboard, special case, good main loop. Nah, ini untuk masuki loop utamanya. Kemudian dari 10.0. Oke, sekian saja dari kami. Terima kasih. Nama saya Ramayani dengan NIM 007. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari proyek yang telah kami buat. Terdapat void init lighting. Fungsi ini untuk mengatur pencahayaan untuk objek 3D. GL lighting untuk mengaktifkan sistem pencahayaan OpenGL. GL light 0 untuk mengaktifkan sumber cahaya pertama. Light pulse untuk mendefinisikan posisi sumber cahaya di koordinat 0,0, 10,0, 10,0, dan 1,0. GL light FV mengatur posisi cahaya untuk GL light 0 menggunakan array light pulse. GL float light color untuk mendefinisikan warna cahaya sebagai putih, dan GL light FV untuk mengatur warna diffuse untuk GL light 0. Selanjutnya, bagian jendela kiri dan juga jendela kanan. Fungsi ini untuk mengatur warna jendela menjadi biru muda menggunakan GL Color 3F dengan RGB-nya 0,2, 0,5, dan 1,0. Fungsi ini untuk menyimpan transformasi matriks saat ini. Lalu, memindahkan posisi jendela ke koordinat minus 1,5, 0,5, dan 2,1 menggunakan GL Translate F, dan menskalakan ukuran kubus menjadi 0,6, 0,6, dan 0,1 menggunakan GL Scale F, dan mengambil kubus solid sebagai jendela dengan skala yang telah diatur menggunakan Glued Solid Cube. Setelah itu mengembalikan matriks transformasi ke keadaan sebelum GL plus matriks. Nah, untuk jendela kanannya penjelasannya bersama seperti jendela kiri. Ini untuk membuat gambar pagarnya. Untuk mengatur warna pagar menjadi abu terang menggunakan GL Color 3F dengan RGB-nya 0,8. Setelah itu fungsi ini untuk memulai loop untuk menggambar pagar di depan rumah. Jadi loopnya itu berjalan dari minus 3 hingga 3. Jadi total pagarnya itu ada 7. Lalu menggunakan GL plus matrix untuk menyimpan transformasi matriks saat ini, dan memindahkan dan menggunakan GL Translate F untuk memindahkan posisi pagar ke lokasi tertentu berdasarkan nilai I-nya. Pagarnya itu ditempatkan pada garis sejajar 3,0 dengan jarak antar pagar sebesar 0,8. Dan menskalakan kubus menjadi tiang vertikal dengan dimensi 0,1, 1,0, dan 0,1. Lalu menggambar kubus solid sebagai satu tiang pagar menggunakan Glued Solid Cube. Selanjutnya mengembalikan matriks ke keadaan sebelum GL plus matriks. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian void special case. Fungsi ini untuk menangani input tombol panah untuk mengubah rotasi rumah. Switch key digunakan untuk mengevaluasi tombol panah yang ditekan. Nah, fungsi ini digunakan jika tombol panah atas ditekan, sudut rotasi Angel X dikurangi 5,0 sehingga rumah akan diputar ke bawah, dan jika tombol panah ditekan, sudut rotasi Angel X ditambah 5,0 sehingga rumah akan diputar ke atas. Lalu jika tombol panah kiri ditekan, sudut rotasi Angel Y dikurangi 5,0 sehingga rumah akan diputar ke kiri, dan jika tombol panah kanan ditekan, sudut rotasi Angel Y ditambah 5,0 sehingga rumah akan diputar ke kanan. Lalu menggunakan Glued Pose Display untuk memberitahu OpenGL bahwa layar perlu dirender ulang dengan sudut rotasi baru. Nah, seperti ini tampilan dari proyek yang telah kami buat. Kami membuat objek rumah
dengan pintu, pagar, dan jendela serta awan yang bisa digerakkan melalui keyboard. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.